Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Riandini, BP 1911-52-3012, dan rekan saya Untung Jamari, BP 1911-52-2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang manipulasi file dan objek. Pada umumnya, sebuah program itu berkomunikasi dengan konsol untuk input dan outputnya. Namun hasilnya hilang begitu program itu di-close. Karena Java tidak menyimpannya sehingga saat program dinyalakan ulang, apa yang diinput sudah tidak ada karena di-reset ulang. Ternyata, program kita dapat berkomunikasi dengan file lain. Maksudnya, program kita dapat membaca file di luar konsol atau program kita dapat menuliskan sesuatu di file tersebut. Java memiliki fitur I/O atau input-output untuk memanipulasi file sehingga kita dapat menyimpan data dari inputan serta membacanya ulang. Nah, untuk melakukan manipulasi file, yaitu menggunakan kelas java.io.file. Mulai dari membuat file, menghapus file, set permission sebuah file, cek metadata file, dan lain sebagainya. Kelas file ada di bawah package java.io. Dan pada kelas file kita dapat menuliskan objek seperti berikut. Nah, di sini parameternya bisa dituliskan data.txt atau C-Java. Untuk melakukan manipulasi diperlukan exception atau error handling untuk mengatasi jika terjadi error pada program yang dijalankan. Karena kemungkinan exception terjadi jauh lebih besar. Hal ini karena file yang akan dimanipulasi tidak terkait langsung dengan program. Sedangkan exception itu sendiri adalah kondisi abnormal, yaitu peristiwa yang mengganggu aliran normal instruksi saat kita menjalankan program. Sedangkan exception handling merupakan fasilitas di Java yang memberikan fleksibilitas kepada developer untuk menangkap bug atau kesalahan yang terjadi ketika program berjalan. Salah satu cara untuk menghandle exception adalah dengan menggunakan blok try catch finally. Penjelasannya yaitu try berisi bagian yang akan menghasilkan exception, catch yaitu jika exception muncul akan ditangkap dan dihandle, finally akan selalu dilakukan walau tidak ada exception. Nah, ini merupakan sintaks umum dari blok try catch and finally. Beberapa sintaks pada manipulasi file. Yang pertama, import fungsi untuk input dan output file, sehingga kita dapat memanipulasinya. Sintaksnya sebagai berikut. Import java.io.file. Sintaks untuk membuat folder, yaitu file.mkdir. Sintaks untuk membuat file, yaitu file.createNewFile. Yang keempat, sintaks untuk mengubah nama file, yaitu file.rename_to, dan ini nama barunya. Sintaks untuk menghapus file, yaitu file.delete. Ini adalah beberapa sintaks pada manipulasi objek, yaitu import fungsi untuk mengatur objek yang disimpan. Sintaksnya yaitu import java.io.filewriter. Yang kedua adalah sintaks untuk import fungsi untuk mencetak objek yang telah disimpan ke file, yaitu import java.io.printWriter. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Untung Jamari. Baiklah, selanjutnya adalah contoh dan penjelasan dari program manipulasi file. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengimport kelas Java file. Kelas ini nantinya akan membantu kita melakukan manipulasi file. Nantinya kita akan mengakses berbagai macam metode untuk manipulasi file. Contohnya yang pertama kali kita lakukan adalah membuat sebuah folder. Dimulai dengan memberikan objek pada kelas file. Objeknya di sini saya beri nama file. Kemudian
masukkan nama dari folder yang akan kita bikin. Di sini saya akan membuat folder dengan nama test. Kemudian ada kode file.makedir. Kode ini digunakan untuk membuat folder. Kemudian pada konsol akan tampil pesan yaitu folder berhasil dibuat. Dan coba kita jalankan. Muncul pesan folder berhasil dibuat pada konsol. Kemudian untuk melihat folder yang telah kita buat, kita dapat melihatnya pada folder project pada Eclipse. Dan inilah dia folder test yang barusan kita buat. Kemudian dilanjutkan dengan membuat file pada program Java. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat objek dari kelas file, kemudian masukkan nama file yang akan dibuat. Di sini saya juga masukkan nama foldernya karena saya akan menempatkan file tersebut di dalam folder test ini. Kita juga bisa langsung menuliskan nama filenya di sini. Dan kemudian nanti filenya akan langsung diletakkan di folder project. Tapi saya ingin meletakkannya di folder test. Kemudian ada kode try catch. Kode ini adalah kode untuk exception handling atau error handling. Kenapa menggunakan exception handling atau error handling? Karena pada dasarnya untuk membuat file tersebut tidak tergantung secara langsung pada program Java kita. Jadi kemungkinan terjadinya error atau exception itu sangat besar. Jadi statement yang di dalam try ini adalah statement yang dijalankan jika program tidak ada terjadi exception. Sedangkan yang di dalam statement yang di dalam catch ini dijalankan jika program mengalami terjadi exception. Baiklah, kemudian ada kode file.create new file. Kode ini digunakan untuk membuat file baru. Di sini saya akan membuat file bertipe teks. Kemudian ada perintah pada konsol nantinya akan tampil pesan file berhasil dibuat. Kemudian jika terjadi exception, pada konsol akan tampil pesan folder tidak ditemukan. Coba kita jalankan. Muncul pesan di konsolnya file berhasil dibuat. Kemudian kita dapat membuktikannya. Kita lihat di dalam file test tadi telah ada file bernama dokumen.txt yang barusan kita buat. Baiklah, selanjutnya adalah melakukan manipulasi objek yang ada pada file. Pertama, saya melakukan import untuk kelas scanner. Kelas ini nantinya akan digunakan untuk membaca inputan. Kemudian import kelas file writer. Kelas ini nantinya akan digunakan untuk menentukan bagaimana file tersebut disimpan. Kemudian import kelas print writer. Kelas ini digunakan untuk mencetak file yang telah dibuat. Kemudian lanjut, saya mendeklarasikan sebuah data dengan tipe double, namanya IP. Kemudian membuatkan sebuah objek dari kelas string dengan nama mahasiswa. Kemudian membuatkan objek untuk kelas scanner. Kemudian kode untuk membaca inputan dari nama mahasiswa. Kemudian kode untuk
membaca inputan dari nilai IP. Kemudian ada kode exception handling lagi. Dalam kode try-nya, saya melakukan membuat objek baru dari kelas file dan membuatkan letak file tersebut. Kemudian membuat objek baru lagi dari kelas printWriter. Kemudian di dalamnya juga saya membuat objek dari kelas FileWriter yang akan membaca objek file. Kemudian ada false. False di sini berguna untuk menimpa data yang sebelumnya. Sedangkan jika true akan menambahkan dari data yang sebelumnya. Kemudian ini adalah kode untuk menentukan apa yang akan dicetak pada file. Kemudian menutup objek dari objek. Kemudian tampil pesan pada konsol data tersimpan. Jika terjadi error, maka pada konsol akan tampil pesan data tidak tersimpan. Maka kita coba jalankan. Buat nama mahasiswa. Muncul pesan data tersimpan. Kemudian kita dapat melihatnya pada file dokumen. Muncul Gilang memiliki IP 3,0 pada semester sebelumnya, sesuai dari yang diharapkan pada hal yang akan tampil pada file. Kemudian bagaimana jika ini kita ulang lagi run-nya untuk membuktikan false ini. Filenya nanti akan ditimpa. Data disimpan, maka data yang tadi akan ditimpa oleh data yang baru kita masukkan sebelumnya, yaitu Adi memiliki IP 3,1 pada semester sebelumnya. Dan jika menggunakan true, datanya akan ditambahkan. Data tersimpan, kemudian kita lihat pada filenya. Kemudian data tadi ditambahkan kepada file, tidak menimpa data dari Adi tadi. Kemudian kita kembali lagi kepada manipulasi file. Sekarang kita akan melakukan manipulasi file dengan mengubah nama file tersebut. Yaitu yang pertama kita memberikan objek pada kelas file, kemudian masukkan nama file dan letaknya, yaitu terletak pada file folder test, nama filenya dokumen.txt. Kemudian untuk file baru kita buatkan objek baru dari kelas file, kemudian masukkan folder dan nama baru dari file tersebut. Karena kita akan mengubah nama dari dokumen tersebut, maka letak filenya sama, letak foldernya sama. Kemudian ada kode file.rename_to baru. Ini adalah kode untuk melakukan
manipulasi file berupa ubah nama, yaitu mengganti nama file menjadi nama file dengan objek baru. Kemudian pada konsol tampil pesan nama file telah diubah. Sebelum program jalankan, nama file masih bernama dokumen.txt. Kemudian kita coba jalankan programnya. Tampil pesan nama file telah diubah. Kemudian kita dapat melihatnya. Nama file telah diubah menjadi dokumen baru.txt dan isinya masih sama, tidak ada yang berubah. Kemudian kita lanjutkan dengan memanipulasi file dengan menghapus file tersebut. Untuk menghapus file, kita juga harus membuat objek baru dengan nama file dari kelas file. Kemudian masukkan letak dan nama file tersebut. Kemudian ada kode file.delete. Kode ini digunakan untuk menghapus file. Kemudian pada konsol tampil pesan file telah dihapus. Sebelum program dijalankan, file masih ada. Kemudian kita jalankan programnya. Tampil pesan file telah dihapus. Kemudian kita lihat filenya dan filenya telah dihapus. Sekian penjelasan programnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.